Shalom anak-anak kami sekolah minggu, selamat hari minggu. Baik, saat ini kita akan masuk di dalam ibadah. Inang minta supaya semuanya sudah siap di tempat, satukan hati dan pikiran, kita berdoa dalam hati masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi. Selamat pagi adik-adik. Ayo kita bernyanyi ya. Pada Yesus aku pergi, hanya Dia ku turuti, sampai ke surga aku nanti. Sambutlah aku ya Tuhanku, tiada kuasa dan kuatku, pakai hidupku terimalah memuji Engkau selamanya. Tua adik-adik, dalam cobaan kuatkanku, hanya firman-Mu menuntunku. Aku ingatkanlah agar ke surga datang segera. Sambutlah aku ya Tuhanku, tiada kuasa dan kuatku, aku terimalah memuji Engkau selamanya. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Baik, kita akan membacakan hukum Taurat Allah. Kita sama-sama mengucapkannya. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Titah keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu, lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ketujuh ialah sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Titah kelima, hormatilah bapa dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu.
Titah ke-6, jangan engkau membunuh. Titah ke-7, jangan engkau berzina. Titah ke-8, jangan engkau mencuri. Titah ke-9, jangan engkau berdusta. Titah ke-10, jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istrinya atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala milik mereka. Demikian hukum Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Kita bernyanyi adik-adik. Berdoa untuk minta pengampunan dosa kepada Tuhan. Kita sama-sama. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Baik, anak-anak sekolah minggu, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan sebagai epistel pada saat ini, yaitu yang diambil dari Kitab Amsal pasal 16 ayat yang ke-9. Amsal pasal 16 ayat 9. Kita sama-sama membacanya. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Sekali lagi kita baca. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Kita mengaku iman kepercayaan kita bersama-sama. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan turun kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja yang Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi. Baik, sekarang kita akan mendengarkan warta sekolah minggu. Halo adik-adik, selamat pagi dan selamat hari Minggu. Sorry ya, tadi batuk, gatal-gatal tenggorokan Bu Guru ceritanya nih. Nah, pengumuman yang akan Bu Guru sampaikan yaitu yang pertama,
masih tetap live streaming untuk minggu depan. Berikutnya, jangan lupa kita masih terus mendoakan segala musibah yang terjadi di Indonesia dan di seluruh dunia, supaya musibahnya itu tetap tidak ada lagi, supaya musibah itu lenyap dari dunia ini, supaya kita bisa berkumpul lagi di dalam gereja Tuhan ini. Dan adik-adik, rencananya kita akan offline, artinya datang ke gereja lagi pada saat bulan Oktober. Tapi tetap stay tune di dalam YouTube, tetap live streaming ya, untuk mendengarkan berita selanjutnya. Apa yang akan terjadi nanti bulan Oktober ya? Apakah masih online? Apakah offline? Seperti itu ya adik-adik. Dan juga kemudian tetap tuliskan namanya di komentar di sini, biar nanti kakak yang akan bacakan pada akhir ibadah berikutnya. Jangan lupa adik-adik, kewajibanmu terhadap gereja yaitu persembahan, supaya apapun yang kita kerjakan dalam nama Tuhan diberkati oleh Tuhan. Ya adik-adik, jangan lupa persembahannya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita bernyanyi sambil menyerahkan persembahan. Kita bernyanyi adik-adik. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersukacita karena pagi ini Tuhan beri kami sehat dan kuat, bahkan waktu Tuhan anugerahkan kepada kami sehingga kami dapat mengikuti ibadah sekolah minggu dengan baik. Tuhan terima kasih karena Tuhan juga beri kami kesempatan hari ini untuk mendengarkan pengumuman-pengumuman, dan kami mau berdoa sehingga pengumuman yang sudah disampaikan dan kami dengar bisa terkabul kiranya. Pada waktu-waktu mendatang kami boleh berhimpun semua di rumah Tuhan, beribadah mendengarkan firman-Mu. Hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berilah sukacita kepada kami sehingga kami semuanya semakin setia dan setia kepada Kristus sampai masa tua kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik sekalian. Selamat pagi. Tadi gimana bangunnya? Agak siang karena hujan?
tidak apa-apa ya, tapi pasti sekarang sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita buka Alkitabnya. Tertulis di dalam 1 Petrus 3 ayat 8 sampai 10. 1 Petrus 3 ayat 8 sampai 10. Sudah? Kita akan baca lambat-lambat. Yuk kita baca sama-sama. Kasih dan damai. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu sekalian, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita supaya apa ya? Tadi judulnya supaya mempunyai kasih dan damai, ya. Kasih dan damai kepada siapa? Tentu bukan hanya kepada sesama teman atau sesama manusia, tapi juga kasih terhadap Allah. Bukankah kita mengasihi Allah? Allah mengasihi kita? Betul. Allah mengasihi kita dengan cara Allah sendiri. Dia beri kita yang perlu. Apa itu? Udara, matahari, bulan bintang kalau malam. Terus apalagi yang diberi? Diberi papa mama yang baik. Apalagi diberi juga teman-teman yang baik, kan? Iya, bapak ibu guru yang baik, kakak-kakak guru sekolah minggu yang baik. Nah, tapi untuk itu semua Tuhan juga mengharapkan kita mengasihi Tuhan Allah. Caranya gimana? Tadi kan Inang Tobing itu ngajak kita sama-sama ucapkan perintah Tuhan 1 sampai 10. Nah, perintah Tuhan 1 sampai 4 itu kita diwajibkan kasih kepada Allah. Enggak nyebut namanya sembarang-sembarangan, enggak menyembah patung-patung atau percaya kepada patung-patung, ya, enggak percaya hantu. Terus apalagi? Kita tidak boleh lupa beribadah. Kapan tuh? Setiap hari Minggu bisa bersekutu di gereja. Tapi di rumah juga boleh beribadah. Bisakah kita beribadah di rumah? Ya, berdoa sebelum makan itu juga termasuk ibadah. Berdoa sebelum tidur juga termasuk ibadah. Sayang papa mama juga termasuk ibadah. Sayang adik kakak juga termasuk ibadah. Terus sayang dengan teman main juga termasuk ibadah. Nah, lalu perintah Tuhan yang ke-5 sampai 10 itu Tuhan mengajarkan kita supaya sayang kepada sesama. Barulah ya, kalau kita bisa sayang kepada sesama, baru kita bisa hidup damai dengan teman. Nah, untuk itu apa yang nanggipena? Apa
yang dimintai, Nang. Nah, tujuan dari semua perintah Tuhan yang ke-5 sampai 10 itu ialah supaya kita semuanya bisa hidup berdampingan, hidup berteman, hidup bergaul dengan teman dengan baik, sehingga orang-orang yang ada di sekitar kita bisa mengasihi kita dan kita juga mengasihi kita. Lalu bagaimana orang yang bisa damai hatinya kalau ternyata firman Tuhan ingatkan kita pada pagi hari ini, kita hanya bisa berdamai dengan teman kalau, yuk kita ulang lagi ayat yang ke-8 tadi. Akhirnya hendaklah kamu semua selalu seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati. Jadi orang yang punya kasih akan damai kalau enggak mau, ada enggak maunya nih, enggak mau balas ejek dengan mengejek lagi, ya. Enggak juga lagi mau balas kalau kita diganggu, balas dengan ganggu juga. Terus apa lagi? Enggak sombong. Enggak sombong kalau kita lebih dari teman. Misalnya kita kan satu kelas itu ramai, ya, ada beberapa puluh gitu ya, tapi kita itu dapat peringkat 1 loh, peringkat 1 di kelas, tapi ada teman nggak bisa dapat peringkat. Terus lalu kita nggak boleh sombong atau menganggap rendah dengan teman yang tidak sama seperti kita dapat peringkat, atau karena kita dapat peringkat ini lalu dia menjadi bertingkah kurang menyenangkan dengan teman-teman yang lain. Itulah yang namanya sombong. Atau bisa juga begini, karena temannya juga punya permainan atau HP yang sekarang lagi ngetren ya. Temannya punya HP, dia juga punya HP, tapi HP-nya lebih baik dari temannya. Lalu itu dijadikan modal untuk sombong. Oh, jadi nggak boleh sombong dong, Inang? Enggak. Kalau punya HP lebih baik dari teman, disyukuri. Bukan menjadi buat teman menjadi rendah hati, menjadi rendah diri, ya, atau HP kita yang lebih baik tadi menjadikan kita sombong terhadap teman, bilang HP ku lebih bagus loh dari kamu. Atau misalnya enggak HP, baju, ya, bajunya sama-sama warnanya biru, merah, kuning, tapi baju kita lebih bagus dari baju teman. Kita nggak boleh jadikan itu membuat teman jadi sakit hati. Itulah. Kemudian nggak boleh apa lagi, Nang, supaya kita bisa damai dengan sesama. Nggak boleh pelit. Apa, Nang, nggak dengar? Nggak boleh pelit. Kata orang sini masin. Jadi kita nggak boleh pelit, bukan pelit terhadap uang saja, bukan pelit terhadap pinjam meminjam barang saja, tapi kita tidak boleh pelit dengan tegur sapa. Maksudnya apa, Nang? Misalnya kita punya teman, ya, temannya itu waktu sekolah atau sekolah minggu
belum dijemput papa mamanya atau kakaknya atau siapa saja. Lalu dia duduk sendiri. Tegur, belum dijemput ya. Atau kutemani dulu ya sampai dijemput. Jangan melongos saja. Gitu. Jadi tidak boleh pelit, bukan hanya pelit dengan barang, pelit dengan pengetahuan, pelit dengan tegur sapa, itu yang paling penting. Kadang-kadang ada ibu gurunya lewat, dia pelit dengan tegur sapa, bilang selamat pagi enggak, selamat siang pun tidak, apalagi akan memberi yang lain. Padahal itu termasuk etika. Sekarang Inang lihat banyak tuh anak-anak tuh ya, nabrak gurunya santai aja. Ya. Dia lari-lari terus ada ibu gurunya atau bapak guru berdiri di situ, dia nabrak santai aja. Ya. Nah, anak-anak Kristen pagi ini diajar oleh firman Tuhan supaya tidak pelit menaruh hormat kepada orang yang patut dihormati, tidak pelit menyapa yang layak kita sapa, tidak pelit memberikan perhatian kepada orang yang patut kita perhatikan. Seperti teman tadi yang belum dijemput tapi kita tinggalkan aja sendirian gitu ya sayangnya. Nah, kemudian kalau tadi itu bisa kita punya, yang pertama tadi ya, enggak balas kalau diejek itu lalu kita ngejek juga. Ya. Enggak balas kalau diganggu lalu kita balas ganggu juga. Ya. Enggak sombong. Nah, enggak sombong dan tidak pelit. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan berkat. Wow, berkat itu apa aja tuh Nang berkatnya? Berkat itu jangan kepikiran hanya berkat apa? Berkat materi. Oh, entar dapat duit deh. Entar dapat hadiah. Bukan sayangnya. Jadi berkat yang dimaksudkan oleh Tuhan ialah sukacita. Hah? Sukacita? Iya. Misalnya begini nih. Suatu ketika kan kita lihat teman tadi belum dijemput papa mamanya, tinggal sendiri kita temani. Di lain waktu kita ketemu dia. Terus kita memerlukan sesuatu. Misalnya kita juga dibantunya. Apa itu Nang? Misalkan kita tidak bertemu dengan orang yang harus menjemput kita. Lalu dia bilang begini, Pak, kita tanyalah rumah dia di mana supaya kita juga boleh sama-sama pulang dengan dia. Jadi dia enggak kasihan tuh celengak-celenguk nunggu orang yang akan mengantarnya. Atau di lain saat juga ya, setelah gede-gede gitu ketemu, kita bisa bukan hanya saling harus mendapatkan bantuan atau menerima pertolongan, tidak, tapi di lain saat kita bisa bertemu dengan kawanku sekolah minggu kan dulu. Bisa begitu kan. Kalau ketemu dengan orang yang sudah lama kita tidak ketemu kan, sukacitanya hebat kan. Ini dulu teman aku ini waktu sekolah minggu. Begitu. Jadi sukacita itu tidak sebatas benda atau materi, kata orang-orang gede ya. Benda lah kita bilang yang sekolah minggu ya. Tapi apa? Berkatnya ialah sukacita karena kita akan menjadi orang yang disukai teman. Kan?
Kita nggak balas waktu dia bikin kita sakit hati, nggak balas. Tapi suatu ketika dia ketemu kita, udah gede-gede nih, pasti dia ingat, ini baik loh teman aku waktu sekolah minggu ini. Padahal dulu udah gede tuh baru sadar kalau kita itu suka nakal dengan teman ya. Dulu aku sering bikin dia ini sakit hati, tapi dia enggak mau balas. Senang ketemu. Kita kan dulu pernah sekolah minggu ya, sama-sama ya. Nah, jadi berkat itu ialah suatu saat kita akan mendapatkan sukacita juga. Kita enggak punya musuh. Kita enggak punya orang yang membenci kita. Kita nggak punya orang yang tidak menyukai kita. Karena apa? Karena tadi bukan anak sekolah minggu Jeruju itu atau anak sekolah minggu HKBP di mana saja pun berada, atau bahkan juga anak sekolah minggu di penjuru dunia. Dia bukanlah anak yang membalas ejekan dengan ejekan. Anak yang tidak membalas gangguan dengan pengganggu. Dan anak-anak Kristen bukanlah anak-anak yang sombong, tetapi semuanya diberkati Tuhan menjadi anak-anak yang rendah hati. Kemudian juga anak-anak yang suka berbagi. Berbagi bukan hanya materi seperti Inang katakan tadi, berbagi pengetahuan juga, ya. Berbagi pengetahuan. Misalnya apa, Nang? Iya, teman sekelasnya kesulitan mengerjakan pekerjaan matematika, begitulah. Dia kebetulan bisa. Sementara temannya tadi gelisah, gimana. Terus dia nanya, tolong dong bantuin, apa yang harus ku bantu ini? Oh, yuklah kita sama-sama kerjakan. Bukan berarti orang yang pelit, yang tidak pelit itu dia kerjakan, dia contekkan tuh buku. Nih, catatlah. Bukan. Ya, ada PR belum selesai. Terus dia contekkan, udah ini aja. Dicontekan, bukan, tapi dia mau berbagi untuk menyelesaikan tugas atau PR-nya. Itulah orang yang tidak pelit. Ya, kemudian ada nih teman nggak masuk sekolah nih, rupanya ada PR. Dia tanyalah lewat HP kah atau datang ke rumahnya gitu. Misalnya namanya Tina gitu ya, Tin. Tadi kan aku ndak sekolah sakit, ada PR enggak? Boleh ndak aku pinjam? Mau catat PR-nya. Orang yang tidak pelit, dia akan bilang, ada nih PR, kalau mau catatlah. Bukan menjadi anak yang pelit begini. Ada PR enggak tadi, Tin? Tak ada. Aku ndak masuk tadi karena sakit. Anakku tahu. Itu bukan anak-anak sekolah minggu yang baik. Tetapi ada tadi PR. Boleh ku pinjamkan, catatlah. Nah, tidak pelit. Atau misalnya kamu tidak punya buku, lalu berusaha untuk pinjam buku karena dicatat di buku itu ada yang harus dikerjakan. Lalu temannya datang, pinjam, jangan pelit, pinjamkan untuk dia catat. Saling berbagi, tidak pelit, ya. Atau misalnya ada ndak ayat hafalan untuk hari Minggu? Ada, tertulis di mana? Tahu lah, kau tuh nanti lah kalau hari Minggu dengarlah ikut ibadah. Boleh kita kasih tahu. Tertulis di mana? Amsal 16 pasal berapa? Pasal 16 ayat 9. Hafal ya? Gitu. Tidak pelit, ajarkanlah aku caranya. Itu caranya bikin keterampilan ini. Boleh, tapi tidak pelit ya.
kerjakanlah sendiri. Itu kan bahasa anak-anak itu ya, kerjakanlah sendiri, kau kan bisa. Nah, jadi tidak menjadi orang yang pelit dalam hal apapun, suka berbagi. Pada akhirnya kita menjadi apa? Kita menjadi saluran berkat karena kita diberkati. Kita diberkati untuk anak yang tidak suka mengejek. Kita diberkati menjadi anak yang tidak suka mengganggu. Kita diberkati menjadi anak yang tidak sombong atau rendah hati. Kita diberkati untuk menjadi orang yang tidak pelit. Kita diberkati supaya bisa menjadi saluran berkat. Jadilah saluran berkat karena kita diberkati oleh Tuhan. Senang kan bisa bantu orang? Senang kan bisa berbagi? Senang juga bisa menjadi saluran berkat kepada sesama. Amin. Kita berdoa yuk, lipat tangannya. Terima kasih Tuhan karena hari ini kami berjanji untuk menjadi saluran berkat karena kami tahu Tuhan memberkati kami sebagai anak-anak Tuhan. Kami mau setia kepada Tuhan sampai nanti kami besar dan kami semuanya menjadi tua. Tolonglah kami Tuhan supaya kami juga bisa menjadi saluran berkat dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkatilah juga Tuhan kerinduan-kerinduan kami untuk bisa mendengarkan firman-Mu di rumah Tuhan. Dengan berakhirnya virus corona yang mengganggu dan menghambat kebersamaan kami untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dengarkanlah doa kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi Kak Yos. Kita bernyanyi adik-adik. Berdiri semua. Lebih mulia dari hidupku, maka bibirku megahkan Engkau, kasih setiamu sungguh lebih baik. Kita akan berdoa menyerahkan persembahan kita. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua
Kita sama-sama ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihankan-Nya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Jumpa minggu depan lagi ya. Tuhan berkati. Terima kasih Nang Marun. Hai adik-adik. Kali ini Bu Guru mau absen nih. Kalau absen itu paling suka kalau nggak ada absen tuh sebelum atau pada saat awal mau sekolah, kan gitu tuh. Kalau mau ke sekolah tuh awal-awal absen. Pertama, ayo absen dulu ya. Ah, itu Bu Guru suka. Jangan akhir-akhir mau habis ibadah baru absen adik-adik. Sangat itu apa adik-adik sangat tidak baik sebenarnya. Tapi lain kali awal-awal ya adik ya. Kita Oke. Bu Guru absen dulu ya. Untuk pertama, selamat hari Minggu untuk Christian Anugrah Hutajulu. Selamat hari Minggu untuk Nami dan Sergio Simangunsong. Selamat hari Minggu untuk Sheba dan Owon Nababan. Selamat hari Minggu juga untuk Gabriel Banjarnahor. Selamat hari Minggu untuk Queen Sasianipar dan Alski Silanipar. Selamat hari Minggu untuk Felicia Purba. Selamat hari Minggu untuk Gideon, Graciela dan Giselle Borusi Hombing. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Selamat hari Minggu untuk Gilbert dan Gio Panggabean. Selamat hari Minggu untuk Redon Dosi Tumorang. Selamat hari Minggu untuk Moses dan Arkin Turnip. Selamat hari Minggu untuk Rico Munte dan Selin Boru Munte. Selamat hari Minggu untuk Kesia. Selamat hari Minggu untuk William Simbolon. Selamat hari Minggu untuk adik-adik Tiona dan Arnold. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu untuk Anggun dan Feby Panggabean. Selamat hari Minggu untuk Gabriel Sinaga, untuk Juliana Sinaga dan Sardo Togatorop. Selamat hari Minggu juga untuk Gabriel Simangunsong. Selamat hari Minggu Dek. Selamat hari Minggu juga Teresia Natalia Simajunta. Selamat hari Minggu untuk Kezia Corelia Pasaribu. Selamat hari Minggu untuk Berwin dan Marco Sianturi. Selamat hari Minggu untuk Berwin dan Marco juga nih. Ada nih 2 kali sampai tertulis nih. Selamat hari Minggu untuk Dion Simangunsong. Selamat hari Minggu juga untuk Risa Napitupulu dan Jona Napitupulu. Selamat hari Minggu untuk Caca Tambunan. Selamat hari Minggu untuk Kiven Samosir. Selamat hari Minggu untuk dari Natalia. Dari mana nih? Caca ya? Selamat hari Minggu untuk Kimura dan Kifaro Sihombing. Dan terakhir, selamat hari Minggu untuk Jihan Sastri Domonika Simorangki. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai jumpa minggu depan.